Mereka berdua lalu menunggu orang itu. Lalu ada satu orang yang membeli dengan harga yang sama seperti target yang mereka cari. Mereka pun mengikutinya. Namun karena jalannya bercabang, dengan terpaksa mereka pun berpisah. Cho melihat sampah makanan yang dibeli pria tadi di sebuah penginapan yang sudah terbengkalai. Ia pun mencoba masuk ke dalam apartemen yang sudah tak terpakai itu. Namun pintunya terkunci. Kemudian ia mencoba memasukkan pin secara acak. Namun gagal. Hingga pada saat ia mencoba memasukkan pin miliknya, pintu tersebut pun terbuka. Cho menemukan sesuatu yang mengejutkan, yang mana ada seorang wanita yang disekap dalam keadaan yang mengenaskan. Dalam keadaan panik, Cho mencoba menghubungi polisi. Namun di saat bersamaan, pemilik rumah itu pun datang. Sementara itu, Hyo berhasil mengejar orang yang membeli makanan tadi. Namun ternyata orang tersebut bukanlah target yang ia cari. Kembali ke Cho, ia bersembunyi di bawah ranjang, sementara orang misterius itu memberikan obat bius ke wanita yang disekapnya. Kemudian Cho melihat orang tersebut memotong tangan wanita itu dengan sebuah gergaji. Cho yang melihat itu sangat ketakutan dibuatnya. Cho pun lari dari ruangan itu dan aksinya diketahui oleh pria misterius tersebut. Dan pria itu pun mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Cho berlari menjauh dari pria itu. Sialnya pria itu menemukan Cho yang sedang bersembunyi. Beruntung Hyo pun datang tepat waktu dan menabrak pria tersebut dengan sebuah gerobak. Sesaat setelah itu polisi pun datang dan pria bertopeng itu pun pergi. Kemudian detektif Lee meminta bukti dari cerita yang diceritakan Cho kepadanya. Namun Cho hanya bisa mengatakan bahwa pria itu memiliki sebuah arloji kuno yang tepat ada di tangannya. Dengan petunjuk tersebut, Lee sangat kesulitan menemukan pelakunya. Kemudian petugas menemukan jasad wanita yang telah dimutilasi oleh si pelaku. Kali ini kepolisian menjadikan Kim sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan serta penyiksaan terhadap jasad wanita yang telah ditemukan oleh polisi. Detektif Lee mulai menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan. Kim tampak terpancing dengan pertanyaan itu. Ditambah lagi ia juga memakai arloji persis seperti dengan apa yang diceritakan oleh Cho. Dengan berdasarkan interogasi yang telah ia lakukan, Lee memberitahukan kepada Cho bahwa sepertinya memang Kimlah orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Polisi akan melakukan tindakan jika Kim terbukti bersalah. Karena polisi belum menetapkan tersangkanya, Cho yang tak ingin terjadi sesuatu pada dirinya nanti, ia pun pindah apartemen. Sementara itu, Kim tampak menemui Han untuk mencari tahu tentang keberadaan Cho saat ini. Namun Han tak memberitahukannya. Malam harinya, Cho mendapatkan sebuah paket yang berisikan ponsel miliknya yang jatuh tempo hari, dan dalam ponsel tersebut seseorang mengirimi sebuah gambar Cho yang sedang tertidur. Sesaat setelah itu, Cho mendapatkan panggilan video dari Hyo. Namun ternyata yang melakukan panggilan tersebut merupakan pria misterius yang telah berada di kamar Hyo. Mengetahui bahwa sahabatnya sedang dalam bahaya, Cho pun berlari menuju ke apartemen sahabatnya itu. Pintu apartemen tersebut terkunci. Setelah beberapa saat, seorang pemuda membukakan pintu dan keluar. Namun Cho yang saat itu dalam keadaan panik, ia pun tak menggubris pemuda itu. Sialnya lagi, pintu apartemen Hyo terkunci. Cho mencoba memaksa membukanya menggunakan alat pemadam kebakaran. Beberapa saat setelah itu, Kim pun muncul dan menyerang Cho. Beruntung detektif Lee datang dan melumpuhkan Kim. Cho bergegas memaksa masuk ke kamar Hyo, dan ia mendapati bahwa sahabatnya itu dalam keadaan yang kurang baik. Di rumah sakit, Lee menjelaskan kepada Cho bahwa panggilan video yang dilakukan oleh pelaku merupakan tipuan. Pelaku mengarahkan kamera ponsel milik Hyo ke layar laptop miliknya. Selain itu, polisi juga menemukan sidik jari milik Kim yang ada pada alat yang digunakan untuk memotong kaki Hyo. Namun polisi belum melakukan tes DNA kepada Kim. Polisi akan menetapkannya sebagai pelaku jika DNA-nya cocok. Kemudian, Cho minta maaf kepada Hyo karena ia telah melibatkan sahabatnya itu ke dalam masalahnya. Lee pun memberikan sebuah kamera pengawas berbentuk penguin kepada Cho untuk memantau pergerakan yang ada di kamarnya. Sesampainya di apartemennya, ia pun memasang kamera pengawas itu. Selepas itu, ia pun pergi ke supermarket untuk membeli belanja. Di sana, ia bertemu dengan Han. Ia tiba-tiba mengajak ngobrol dan membahas tentang pria misterius yang mengikuti Cho.
Cho yang telah selesai dengan belanjaannya, ia pun hendak pergi meninggalkan supermarket itu. Namun tak disangka-sangka, Han membeli barang yang sama seperti yang dibeli pria misterius itu. Ditambah lagi ia juga mengenakan jam yang sama seperti yang Cho lihat pada pria misterius itu tempo hari. Melihat hal itu, Cho pun menyadari jika Hanlah pelakunya. Ia pun berlari pulang ke apartemennya dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya. Kemudian ia mendapatkan panggilan dari Lee yang memberitahukan bahwa Kim bukanlah pelaku yang sebenarnya. Kim telah dibunuh oleh pria misterius itu. Lee memintakan kepada Cho untuk tidak keluar dari apartemennya karena takut terjadi sesuatu padanya. Kemudian Cho memeriksa kamera pengawas yang ia pasang di kamar itu. Dan benar saja, ternyata pelakunya adalah Han. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan Han yang menerobos pintu masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang milik Cho. Cho yang menyadari bahwa Han saat ini sedang berada di bawahnya, ia pun merasa takut hingga membuat kakinya menggigil ketakutan. Han menyadari hal itu dan mencoba meraih kaki Cho. Sialnya pintu kamar terkunci begitu rapatnya, dan akhirnya Han dapat menangkap Cho dan membawanya ke sebuah rumah. Sementara itu di sisi lain, polisi mendapati kecurigaan kepada petugas kebersihan apartemen pertama milik Cho, yang tidak lain adalah Han. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan tempat persembunyian Han. Sementara itu, Cho sedang berada dalam posisi yang kurang baik. Han mengancam akan memotong kaki dan tangannya jika Cho mencoba melarikan diri. Cho yang masih dalam pengaruh obat bius mencoba untuk kabur. Karena tidak menemukan jalan keluar, Cho pun terpojok di sebuah ruangan. Saat Han hendak membuka pintu ruangan itu, ia mendengarkan sebuah kaca yang pecah. Ternyata itu merupakan Lee yang berhasil menemukan tempat persembunyian Han. Han menyerang Lee dengan sebuah kapak. Beruntung Lee menyadari hal itu dan menghindar. Mereka berdua pun berkelahi satu sama lain. Namun ketika Cho keluar, Lee telah mati dibunuh oleh Han. Tinggallah Cho sendiri yang berusaha melawan Han semampu yang ia lakukan. Hingga mereka berdua pun terkurung di sebuah lemari. Cho berusaha melawan Han. Hingga pada akhirnya ia mampu membunuh pria itu setelah kepala Han tertancap paku, hingga membuatnya tak berdaya. Setelah Han mati, Cho akhirnya terbebas dari segala gangguan yang selama ini ia alami. Dan kasus yang menimpanya telah terselesaikan dalam pengadilan. Dan film ini pun berakhir dengan rasa trauma yang masih tersirat di benak Cho.